Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, al-ikhwatu wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang sangat amat banyak sekali. Di antaranya nikmat bisa bangun dari tidur dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Dan juga nikmat bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan harapan apa yang kita kerjakan itu sholat subuh diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga bersyukur, kita bisa bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Jangan sampai kita ini lalai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Andaikan kalian bersyukur kepadaku, akan aku tambahkan. Wala in syakartum inna wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila kalian kufur, tidak mau bersyukur, maka azabku sangatlah pedih. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa yang di pagi harinya diberikan keamanan, di dalamnya ada makanan, sebelumnya dia mendapati jasadnya dalam keadaan sehat, di dalamnya mendapatkan makanan, maka dia seakan-akan mendapatkan dunia seisinya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, perlunya kita banyak bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita dapati. Alhamdulillah, kita sudah mencapai di hadis 1036, yaitu hadis tentang bahwasanya azan itu bisa mengusir syaitan. Bahwasanya azan itu bisa mengusir syaitan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ذرات حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب للصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يختر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى متفق عليه. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, jika dikumandangkannya azan untuk sholat, maka syaitan pergi membelakangi sambil kentut sampai tidak mendengar azan tersebut. Dan jika setelah selesai panggilan tersebut, maka dia kembali sampai qomat dikumandangkan. Dan jika sudah sholat didirikan, maka dia pergi lagi. Dan jika telah selesai qomat, dia kembali. Dan dia mengganggu antara seseorang dengan jiwanya. Dan dia berkata, ingatlah perkara ini dan ingatlah perkara ini. Apa yang dia tidak mengingatnya sebelum dia sholat, sampai seorang tersebut menjadi tidak tahu berapa rakaat dia telah sholat. Muttafaqun alaih. Baik. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dan kita sudah membahas siapa beliau. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza nudiya bis salat, apabila dikumandangkan azan salat, adbar syaitanu, maka syaitan itu lari, kabur. Walahu dhurat, dan syaitan itu kabur kemudian mengeluarkan kentut, hatta la yasma'at ta'dzin, dan mengeluarkan kentut itu menyebabkan dia tidak mendengarkan azan. Di sini kita mendapatkan faidah yang sangat penting sekali, bahwasanya syaitan itu lawannya kebaikan. Syaitan lawannya azan. Syaitan lawannya membaca Al-Quran. Dan takut dengan azan, begitu juga dengan takut dengan Al-Quranul Karim. Syaitan juga lawannya ahlul ilm, ahlul khair. Lawannya orang-orang yang baik, orang yang punya ilmu. Maka syaitan takut dengan orang-orang yang baik, takut dengan orang-orang yang mempunyai ilmu. Sebagaimana yang cerita yang kita sudah tahu semuanya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jangankan orangnya, tapi sandalnya aja ditakuti oleh syaitan dan iblis. Itulah menunjukkan bahwasanya syaitan itu takut dengan orang-orang yang baik dan takut dengan hal-hal yang baik. Begitu juga dengan syaitan yang berbentuk dengan manusia, yang bentuknya manusia sama. Mislul sayatin al jins, sama seperti kayak manusia, sama seperti kayak syaitan dari kalangan jin. Maka syaitan dari kalangan manusia lawannya adalah kebaikan. Syaitan dari kalangan manusia takut dengan hal-hal yang baik, takut dengan orang-orang yang baik. Bahkan mereka menghalangi kita untuk mendengarkan azan dengan mengeraskan suara musiknya, dengan mengeraskan sound horeknya, dengan mengeraskan hal-hal yang tidak baik,
Itulah syayatin al-jin wal ins. Dan juga faedah yang lain, syaitan itu kabur ada dua hal. Bisa jadi kabur bukan karena keinginannya, tapi karena takut, khawatir, kepanasan dengan azan, kepanasan dengan membaca Al-Quran. Maka yang kepanasan dengan azan, dirinya atau di dalam hatinya atau dalam dirinya terdapat syaitan. Yang kedua, keadaan kedua, bisa jadi syaitan itu kabur dengan keinginannya untuk menjadikan orang-orang itu tidak mendengarkan azan. Dia kabur, kemudian tugasnya apa? Tugasnya untuk manusia agar tidak mendengarkan azan. 6. Fa idza qudiyan nida'u, apabila selesai azan, aqbala, kembali lagi. Dalam riwayat yang lain, lahu khasas, yaitu dia kembali dengan cepat. Kaburnya cepat, kembalinya juga dengan cepat. Hatta idza suwiba lis-salati adbar, sampai apabila dikumandangkan iqamat, taswib itu iqamat. Kenapa dikatakan taswib? Karena ada tambahan. Apa tambahannya dalam iqamat? Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Itu dalam bahasa Arab at-taswib. Apapun tambahan dalam azan itu dikatakan taswib. Bisa jadi azan pada saat subuh, ada as-salatu khairum minan naum, juga dikatakan at-taswib. Itu tambahan yang ada dalam azan. Hatta idza suwiba lis-salati adbar, sampai ditegakkan salat atau qomat, adbar, kabur lagi. Hatta idza qudiyat taswibu aqbal, sampai selesai qomatnya, datang lagi dengan keadaan yang cepat sekali. Hatta yahtira bainal mar'i wa nafsihi, kemudian dia mulai untuk yuwaswis. Di sini ada dua harokat, bisa jadi yahtira atau yahturu. Kalau yahtira maknanya yuwaswis, membisik orang-orang yang sholat. Kalau yahturu itu mendekat orang-orang sholat. Dan dua maknanya boleh dibaca, yahtira atau yahtura. Tapi dalam hadis ini dikatakan yahtira, itu yuwaswis, membisik orang-orang sholat. Fayaqul uzkur kada wa kada, ingat itu dan ingat itu. Nah, apa tujuannya syaitan untuk yuwaswis, untuk membisiki manusia? Tujuannya adalah untuk lalai. Tujuannya adalah untuk melalaikan orang-orang yang sholat. Maka bolehkah seorang itu apabila dia lupa sholat, apabila dia lupa sesuatu, lupa menaruh kunci, lupa menaruh dompet misalkan, kemudian sholat 2 rakaat, biar setan itu mengingatkan pada saat sholat, boleh nggak itu? Maka jawabannya itu tidak boleh. Jawabannya adalah tidak boleh. Karena apa? Karena syaitan dalam sholat kita itu yulhi. Apa yulhi? Membisikkan kita agar kita ini lalai dalam sholatnya. Lima lam yadhkur min qabl, yang belum dia ingat sebelumnya. Hatta yadilla rajulu ma yadri kam shallaha. Ini tugasnya syaitan pada saat kita sholat adalah hatta yadilla, seorang itu tidak mengerti berapa dia
sholatnya, berapa rakaat yang dia sholat. Muttafaqun alaih. Nah, kita akan bahas syarahnya. Bismillah. Hadhihi al-ahadits aidan fi bab fadl al-adhan. Minha hadits Abi Hurairah radhiyallahu an annahu idza adzana al-muadzinu adbara asy-syaitan wa lahu duratun karahata ay yasma'a dzikrallahi azza wa jalla. Wa hadha huwa ma'na qawlihi ta'ala min syarril waswasil khannas alladhi yakhnisu inda dzikrillahi azza wa jalla wa yakhtafi wa yab'ud li'anna asy-syaitana akrahu ma 'indahu ibadatullahi wa abghadu ma 'indahu minar rijali ibadullahi wa ahabbu ma yuhibbu syirku billahi azza wa jalla wal ma'asi. Limadha? Li'annahu ya'muru bil fahsya. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Tarjim. Dan hadis ini juga termasuk dari bab keutamaan azan. Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya seorang muazin jika mengumandangkan azan maka syaitan akan pergi sambil kentut karena dia benci mendengar panggilan Allah. Dan ini juga termasuk dari makna perkataan Allah min syarril waswasil khannas, yakni yang membisikkan ketika seorang berzikir kepada Allah dan sembunyi dan menjauh, karena syaitan sangat membenci semua peribadatan kepada Allah yang ada di sekitarnya dan membenci hamba-hamba Allah yang ada di sekitarnya dan mencintai apa-apa Syaitan juga dikatakan dari kata syata. Syata yang artinya adalah mutakabbir, sombong. Maka orang yang sombong sama orang yang jauh dari kebaikan bisa dikatakan syaitan. Kemudian juga bahwasanya syaitan itu berjanji kepada manusia. Janjinya apa? Janji agar manusia itu takut dengan kemiskinan, takut dengan kefakiran. Yang merasa takut miskin, merasa takut fakir, maka itu adalah was-was dari syaitan. Tidak boleh infak, nanti miskin. Tidak boleh sedekah, nanti miskin.
Tidak boleh umrah nanti miskin. Tidak boleh haji nanti miskin. Dan ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa ta'ala yurbi, menambah orang-orang yang bersedekah. Dan juga bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah. Iringilah antara haji dan umrah. Maksud dalam hadis ini adalah laksanakanlah umrah dan haji. Habis umrah haji, habis haji umrah lagi. Fa innahuma yanfi'anil faqra wadz-dzunub. Karena umrah dan haji itu menghilangkan kefakiran dan menghilangkan dosa-dosa. Kama yanfi al-kir khabasal hadid. Sebagaimana menghilangkan dari kotoran-kotoran al-hadid, yaitu besi. Samir. Fayuhibbu minan nasi ayyatu ma lam ya'murillahu bihi wa yakrahu minhum ayyatu ma amara Allahu azza wa jalla. Fa idza adzana al-mu'adhdhinu walla ab'ada an makani azan hatta yakhruja ba'idan an biladi li'alla yasma'a adh-dhikra. Fa idza intaha al-adhanu aqbala hatta yughwiya bani adam. Fa idza tuwiba ya'ni uqimatis shalah fa innahu fi halil iqamati aidan yuwalli wa yudbiru. Thumma idza faragatil iqamatu aqbala hatta yakhtira bainal mar'i wa qalbihi. Ya'ni yuhawwilu bainal mar'i wa qalbihi fi salatihi. Yaqulu lahu udhkur kadza, udhkur kadza, udhkur kadza, yudhakkiruhu bi asya'a qad nasiyaha. Wa hadha amrun yashhadu lahu al-waqi'u fa innal insana ahyanan yansa asya'a. Fa idza dakhala fi sholati fataha asyaitanu alayhi baba tadhakkur hatta ja'ala yadhkuruha. Wa yudhkaru anna rajulan ishtaka ila akhar wa qala lahu innahu istawda'a wadi'atan ya'ni 'azimatan wa nasiyaha. Faqala lahu idhhab fatawadda fasalli rak'ataini wa satadhkuruha. Fafa'ala ar-rajulu fadhakaraha iyyaha asy-syaitan. Dan jika seorang muazin mengumandangkan azan, maka syaitan berpaling dan menjauh dari tempat tersebut, dari tempat azan tersebut, sampai dia keluar menjauh dari tempat tersebut agar tidak mendengar panggilan tersebut. Dan jika azan telah selesai, maka dia kembali untuk menggoda Bani Adam. Dan ketika qomat dan jika telah didirikan sholat, maka dia pergi lagi. Dan jika telah selesai qomat, maka dia kembali lagi dan mengganggu antara manusia dengan jiwanya, yakni menghalangi antara seseorang dengan jiwanya ketika sholat. Dan setan berkata kepada seorang, ingatlah perkara ini, ingatlah perkara ini, ingatlah perkara ini, sampai dia mengingatnya yang sebelumnya dia melupakannya. Dan ini adalah perkara yang sangat nyata, bahwasanya manusia terkadang melupakan sesuatu. Dan jika waktu sholat telah masuk, syaitan membuka pintu-pintu atau pikiran-pikiran yang menjadikannya ingat kembali. Dan disebutkan bahwasanya seseorang mengadukan kepada yang lainnya, dia berkata kepadanya bahwasanya aku menitipkan titipan yang berharga dan dia melupakannya. Maka seorang tersebut berkata kepadanya, berwudulah dan sholat 2 rakaat, maka kamu akan mengingatnya. Dan dia melakukannya dan mengingatnya, bahwasanya yang mengingatkan itu adalah syaitan.
Nah, apa yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala, ada orang yang lupa, kemudian disuruh untuk sholat 2 rakaat, kemudian dia mengingat hal yang lupa tersebut. Nah, fadzakarahu iya syaitan, maka yang mengingatkan adalah syaitan. Terkadang pada saat kita sholat Allahu Akbar diingatkan dari awal sampai akhir. Terkadang diingatkan dengan hal-hal yang baik, belum nulis misalkan tugas, belum mencuci pakaian, belum bayar utang misalkan, maka itu hal yang baik. Tapi apabila syaitan mengingatkan hal-hal yang buruk, maka wal iyadu billah, itu adalah waswas dari syaitan. Kemudian apabila kita lupa, kemudian kita ingin diingatkan kembali, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian dia mengingat kembali, maka itu hal yang sudah biasa, tapi tidak boleh digunakan untuk hal yang terus menerus. Tatkala kita lupa sholat 2 rakaat, tatkala kita lupa sholat 2 rakaat. Kenapa? Karena sholat 2 rakaat itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya atau bukan untuk mengingat suatu hal-hal yang lupa. Maka itu tidak boleh. Sholat 2 rakaat, sholat niatkan untuk mengingat hal-hal yang lupa, itu tidak boleh dan tidak ada syariatnya. Terakhir, وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراد في هذا الحديث فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى بيان فضل الأذان وأنه يطرد شياطين، ولهذا استحب كثير من العلماء إذا ولد المولود أول ما يولد أن يؤذن في أذنه حتى يطرد الشيطان عنه. وبعض أهل العلم يقول يؤذن في أذنه حتى يكون أول ما يسمع ذكر الله عز وجل. وعلى كل حال فالأذان يطرد الشياطين، ولكن هل إذا أذن الإنسان في غير وقت الأذان هل يطرد الشياطين؟ الله أعلم، لكن ذكر الله على سبيل العموم يطرد الشياطين لأن معنى الخناس الذي يخنس عند ذكر الله عز وجل. Telah benar Rasulullah SAW. Dan 2 faedah yang diinginkan dalam hadis ini. Faedah pertama, penjelasan keutamaan azan. Bahwasanya azan dapat mengusir syaitan. Dan kebanyakan dari para ulama mengajurkan jika seorang anak baru dilahirkan, maka hal yang pertama dilakukan adalah mengumandangkan azan di telinga anak tersebut agar syaitan pergi darinya. Dan sebagian para ulama ahlul ilmi berkata dikumandangkannya azan agar hal yang pertama didengar oleh anak tersebut adalah azan. Awala kulli halin, azan ini adalah dapat mengusir syaitan. Dan apakah jika seorang mengumandangkan azan di selain waktunya, apakah dapat mengusir syaitan? Allahu a'lam. Tetapi secara umum azan dapat mengusir syaitan karena makna khannas yakni mengganggu ketika berzikir kepada Allah. Khannas adalah tersembunyi. Karena mana khannas? Karena bimana khannas karena tersembunyi dari mengingat kepada Allah. Baik. Di sini oleh Syekh rahimahullah taala memberikan 2 faidah. Yang pertama, bahwasanya azan itu yatrudu syaitan, mengusir syaitan. Nah, karena itu sebagian para ulama menganjurkan apabila ada bayi yang baru lahir, sunahkan untuk diazani.
Ada juga sebagian para ulama mengatakan diadzani sebelah kanan, diqomati sebelah kiri. Al-muhim bahwasanya azan itu mengusir syaitan. Azan adalah mengusir syaitan. Yang kedua, faedah kedua yang tidak ada dalam kitab, bahwasanya para ulama mengatakan azan itu yu'alijul mardha. Azan itu bisa yu'alij, mengobati orang-orang yang sakit, dan itu fakta. Para dokter-dokter di Eropa itu apabila dia mendapati pasiennya sakit, imam sakit jiwa, sakit kesurupan, atau sakit yang lain yang berkaitan dengan jiwa, maka cara yang paling ampuh yaitu dengan cara diadzani. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan satu yang belum dijawab. Barakallahu fikum wa nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Amin. Afwan Ustaz, apakah muadzin boleh mengambil gaji dari profesinya sebagai muadzin? Wallahu alam. Yang jelas muadzin boleh mengambil, boleh mengambil dari gaji profesi. Bukan dia meminta, tapi boleh mengambil gajinya atau uang yang dia dapat. Bisa dikatakan gaji, bisa dikatakan upah, bisa dikatakan juga hadiah. Yang terpenting seorang muadzin boleh mendapatkan uang dari azannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.